kita ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala ini bertanya kepada malaikat, bukan berarti Allah tidak tahu keadaan hambanya, tetapi mengambil pelajaran dari haliyah ini, dari keadaan ini diceritakan agar kita paham. Malaikat ini ketika menjumpai majelis taklim seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, malaikat ini memiliki tugas khusus untuk memantau, memonitor mereka yang duduk di majelis taklim. Ketika didapati seseorang berkumpul duduk di majelis taklim, berzikir, bersolawat, maka malaikat ini berkumandang di ars, memberikan isyarat kepada para malaikat yang lain untuk turut serta duduk di majelis taklim. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan tirai gaib yang hadir di tengah-tengah kita, demi Allah, mulai dari tempat ini sampai ke langitnya Allah, berdesak-desakan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak mampu melihatnya, dihijab oleh Allah, ditutup oleh Allah. Bahkan dalam satu kisah, seseorang yang duduk di majelis taklim itu mengeluarkan bau harum yang luar biasa. Ditutup oleh Allah, sebab kalau sampai dibuka, maka seluruh penduduk dunia ini akan terheran-heran dan mereka akan mencari sumber harumnya tersebut. Tiada lain sumber harum daripada yang sangat harum ini, yang sangat nikmat ini, bersumber dari majelis taklimnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai malaikat, ai syai'in taraktu ibadi. Wahai para malaikat, sedang apa mereka ketika engkau tinggalkan? Setelah kita selesai dari majelis ini, malaikat pun kembali dan kembali melapor kepada Allah dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang apa mereka yang duduk di majelis tersebut? Apa yang sedang mereka lakukan? Maka dijawab oleh malaikat ini, taraktu ibaduk, aku meninggalkan hamba-hambamu. Mereka dalam keadaan menambahkan istighfar, bersolawat, menambahkan ilmunya Nabi Muhammad. Ditanya lagi oleh Allah, untuk apa mereka seperti itu? Tiada lain ingin mendapatkan ridhomu ya Allah. Mendapatkan ridho yang bagaimana? Mereka menginginkan surgamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? Wahai para malaikatku, kok mereka meminta surga? Belum ya Allah. Dan ditanya oleh Allah, kalau seandainya mereka mengetahui surgamu, apa yang akan mereka lakukan? Tentunya ya Allah, kata malaikat, mereka akan menambahkan munajatnya, mereka akan bertambah khusyuknya, dan mereka semakin berharap atas surga yang telah Engkau sediakan. Ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka apa yang mereka takutkan? Dijawab oleh malaikat, yang mereka takutkan yaitu masuk ke dalam neraka. Mereka khawatir diri mereka masuk ke dalam neraka. Mereka takut ya Allah. Dijawab oleh Allah dengan satu pertanyaan. Sekali lagi, pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi untuk kita yang tidak tahu agar tahu. Kata Allah,
Apa yang mereka takutkan? Neraka, ya Allah. Dan Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Dijawab oleh para malaikat, belum pernah ya Allah. Kalau mereka tahu apa yang ada di dalam neraka, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Dijawab oleh malaikat, mereka akan semakin khawatir dirinya untuk tercebur dalam neraka, dan mereka akan semakin takut kepadamu ya Allah. Maka dalam hadis yang terakhir, dalam matan yang terakhir, ya malaikati, wahai para malaikatku, ishhadu anni qad ghafartu lahum. Ketahuilah, mereka yang duduk di majelis ta'lim, mereka berkumpul duduk di majelis ta'lim dengan mereka berprasangka baik antara satu dengan yang lainnya, tidak suudzon antara satu dengan yang lainnya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksikan kalian sebagai saksinya, qad ghafartu lahum ma taqaddama min dzambih. Aku ampuni mereka dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Aku ampuni mereka. Saksikanlah, engkau menjadi saksiku. Dan para malaikat tersebut tidak ada yang wafat. Jutaan miliaran malaikat menjadi saksi atas nama kita. Malaikat mengenal kita. Malaikat detail kehidupan kita diawasi oleh malaikat tersebut. Dan nanti di akhirat saat dibangkitkan oleh Allah, mereka menjadi saksi kita kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar istiqomahkan majelis taklim. Dan sir majelis taklim, rahasianya majelis taklim, tatkala kita sudah malas. Kita malas mengabdi di majelis hikmah, malas. Ada acara yang lain yang lebih penting dari majelis. Ada kegiatan yang lain yang lebih penting. Ketahuilah, disitulah Allah telah menggaji kalian. Disitulah Allah telah memberikan ilmu laduni kepada kalian. Disitulah Allah yang telah memberikan ilmu-ilmu yang dirahasiakan oleh Allah. Dan disitulah Allah menurunkan hidayahnya. Tatkala kita malas berangkat majelis taklim, itulah rahasianya. Bukan tatkala kita lagi semangat majelisan, lagi semangat duduk di majelis taklim. Tidak seperti itu Allah menyediakan hidayah. Tapi Allah menyediakan hidayah diiringi dengan ujian. Ujian malas, ujian sakit, ujian apapun. Disitulah Allah menurunkan hidayah kepada kita. Maka perangi nafsu kita ketika malas. Perangi nafsu kita ketika ada kepentingan lain di luar majelis. Tinggalkan semua. Aku ingin bersama Nabi Muhammad SAW. Itu yang terpenting di dalam majelis. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah, dan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alamana wa sayyidi al-habib Ahmad Jamal bin Thahab Aqil wa 'alamana wa al-habib Umar Muhammad Salim bin Hafid wa 'alamana wa al-habib Muhammad bin Ali Baqil wa sayyidina Muhammad bin Rasulullah bin hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.